Baik, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang ada di tempat ini ya. Dan selamat pagi juga untuk Bapak Ibu Saudara yang mendengarkan ibadah ini lewat audio. Selamat malam bagi Bapak Ibu Saudara yang menonton di rumah di dalam tayangan YouTube. Saya percaya ini adalah saat yang tepat untuk kita sama-sama masuk di dalam hadirat Tuhan. Karena di dalam hadirat Tuhan kita percaya ada kekuatan yang Tuhan berikan. Yang setuju boleh katakan amin. Di dalam hadirat Tuhan ada sukacita, di dalam hadirat Tuhan ada damai sejahtera. Ada kekuatan baru yang mengalir dalam hidup kita saat kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Untuk itu mari saya ajak setiap kita untuk kita sama-sama menyembah lebih dalam lagi. Kalau sebelumnya kita sudah pernah merasakan hadirat Tuhan, saya rindu saat ini kita masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Yang setuju boleh katakan amin. Amin. Bahwa kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Untuk itu kami percaya, kami meletakkan hidup kami sepenuhnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, tubuh, jiwa, roh kami. Sebab Engkau yang mengendalikan alam semesta dan kami percaya kekuatan kami hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Kekuatan di hidupku ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan di hidupku hanya ada di dalam-Mu Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya bahwa firman Tuhan tidak pernah berubah dalam hidup kami. Dan janji Tuhan selalu digenapi. Untuk itu kami nyanyikan dengan segenap hati pujian ini. Sama-sama nyanyikan. Kekuatan di hidupku kami dapat hanya di dalam Tuhan. Ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagi Tuhan. Tiada yang mustahil bagimu. Lagi katakan kekuatan di hidupku. Kekuatan ini pengakuan kami Tuhan. Ku dapat hanya di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Sungguh kami percaya dan kami katakan, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat. Amin. Tiada pernah ku percaya, sebab aku percaya, bukan karena melihat,
yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari umat Tuhan saja. Sebab aku percaya. Kalau melihat faktanya membuat kami tidak percaya Tuhan. Tapi kami percaya bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan yang selalu digenapi. Tiada lagi, katakan sebab aku percaya. Sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Ini yang kami percaya Tuhan. Janji Tuhan ya dan amin. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah. Lagi katakan sebab aku percaya. Bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati, dengan kepercayaanmu katakan sebab aku percaya bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya bukan karena melihat, amin, namun karena firman-Mu tiada pernah namun karena firman-Mu, amin, tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kami percaya hanya kepada Tuhan, bukan karena melihat yang terjadi, bukan karena mendengar situasi, tapi kami percaya kepada kekuatan Tuhan. Kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang dahsyat, kami punya Tuhan yang luar biasa. Kami sanggup katakan kepada masalah kami bahwa kami punya Tuhan yang besar. Kami tidak mau melihat masalah kami sebagai sesuatu yang besar, karena kami tahu kami punya Tuhan yang lebih besar dari segala sesuatu. Untuk itu kami percaya, untuk itu kami berserah. Kami ingin selalu bersekutu dengan Tuhan, karena Engkaulah sumber kekuatan kami. Engkaulah sumber sukacita, Engkaulah sumber kemenangan. Kau yang mampukan kami melewati badai, Kau yang mampukan kami melewati segala-galanya. Kami berserah, kami berserah, kami berserah. Tuhan berikan kekuatan, Tuhan Engkau yang berikan sukacita saat kami menyembah, saat kami bersujud di kaki Tuhan,
Saat kami datang kepada Tuhan, Engkau yang jadi sumber kekuatan kami. Jesus, hallelujah. Satu hal yang kami percaya Tuhan, di dalam hadirat Tuhan yang sakit disembuhkan, di dalam hadirat Tuhan yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Kami percaya di dalam hadirat Tuhan ada segala sesuatu yang kami perlukan. Kami tahu kunci dari kami hidup adalah hadirat Tuhan. Untuk itu kami mau terus bersekutu. Kami ingin dekat dengan Tuhan, lebih dalam lagi Tuhan. Jesus. Lebih dalam lagi ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kami rindu Kau. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Saat kami masuk lebih dalam lagi, lebih dalam, kami percaya ada kekuatan Tuhan mengalir ya Tuhan. Segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Mari umat-umat Tuhan nyanyikan lebih serius lagi, katakan lebih dalam lagi. Saat kami rindu Engkau lebih dari segalanya, ada kekuatan surga yang mengalir dalam hidup kami. Yes, mengalir. Love you Lord, we love you Lord. Mari lebih lagi katakan, lebih dalam lagi ku rindu Kau. Yes, lebih dari segala yang ada, lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi. Lagi katakan lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cinta Kau Yesus, ku mengasihi-Mu. Katakan ku mengasihi-Mu. Ku mengasihi-Mu
sebelum dengar firman Tuhan, ekspresikan kasih-Mu kepada Tuhan. Sebab sebelum kita mengasihi Dia, Dia terlebih dahulu mengasihi kita. Sebelum kita berkata, aku lebih dalam lagi mengasihi, Dia sudah membuktikan bahwa cintanya kepada kita begitu dalam. Ketika Dia berkorban mati buat kita, Dia sudah membuktikan. Karena itu pagi hari ini mari buktikan. Tuhan, kami mengasihi-Mu. Terima kasih buat waktu kami boleh ada di rumah Tuhan. Haleluya. Kami minta roh kebangkitan, kami minta roh damai sejahtera, kami minta roh sukacita, kami minta roh kekuatan mengatasi situasi yang ada hari-hari ini. Haleluya. Tinggal di dalam Engkau baik. Ini apa yang kami miliki, kami persembahkan kepada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, di tengah keprihatinan ada begitu banyak saudara-saudara kami yang sakit dan mereka memilih untuk ada di rumah. Bapa, kami tetap datang kepadamu. Beberapa anak-anak-Mu mereka sangat haus rindu. Mereka tetap butuh ibadah tatap muka, sehingga mereka dengan iman boleh datang pagi hari ini. Biarkan Engkau yang bekerja, baik yang di ruangan ini maupun di rumah. Bahkan beberapa yang ada di rumah sakit mendengar program ini, Engkau Tuhan juga yang menjamah hidup mereka. Dan biarkan iman mereka bertumbuh, imun mereka juga meningkat, sehingga kesembuhan segera terjadi. Terima kasih. Sepatah kata dari Tuhan menyembuhkan, sepatah kata dari Tuhan mengubahkan, sepatah kata dari Tuhan memulihkan. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Puji Tuhan. Shalom, selamat pagi saudaraku. Haleluya ya. Ini saya senyum sukacita, jangan turun dulu. Nah, kembali ke tempatmu sebentar. Iya. Ini saya senyum tapi nggak kelihatan karena masker ya. Biasanya pakai face shield tapi saya kok kali ini pakai masker aja. Sebelum kita dengar firman Tuhan, ada satu saudara kita yang baru datang dari Solo, Ibu Helen. Boleh lambaikan tangan? Ibu atau saudari? Saudari. Iya. Selamat datang di GPDI Karisma. Inilah kami. Kita nih biasanya penuh ya, yang atas di bawah juga ada orang, tapi karena memang beberapa hari ini 2 minggu ini selain corona juga ada wabah flu ya yang merajalela. Memang gejalanya mirip-mirip corona sih, sehingga tapi beda. Ada wabah flu yang bergerak dan beberapa nggak nyaman, pelayan-pelayan juga absen. Jadi kita dalam keterbatasan kita tetap beribadah. Selamat datang Ibu Helen, Tuhan memberkati. Kita punya hadiah, 2 hadiah yang kita akan berikan kepada Ibu Helen. Yang pertama, semua kita di sini mau nyanyi khusus untuk Anda. Dan yang kedua nanti ada kenang-kenangan yang diberikan oleh petugas. Mari kita sambut dengan pujian selamat datang kita. Kita sambut dan bersukacita karena di tengah situasi ini ada saudara kita yang bergabung. Selamat datang Bapak, Ibu, Saudara, bergabung dengan kami, rasakan hadiratnya, memuji menyembah Dia dengan sepenuh hati, bersukacita muliakan Dia dalam Karisma Family. Bersukacita muliakan Dia dalam Karisma Family. Sekali lagi,
bersuka cita, muliakan Dia dalam karisma family. Berikan tepuk tangan buat saudari kita yang baru. Oh, ada lagi Mas Nanda atau Pak Nanda? Ada? Mbak Nanda. Mbak Nanda. Tuhan memberkati ya. Iya. Silahkan diberikan kenang-kenangannya, luar biasa ya. Anda bukan orang lain lagi, dan biarkan mau kalau dalam perjalanan mau mampir boleh silahkan. Tetapi inilah kami, sekali lagi kami biasanya pagi penuh, pagi di atas dan di bawah, tetapi situasinya memang sedang seperti ini. Oke, tidak masalah. Nah, dalam minggu ini ada tanggal 25 Desember yang biasanya kita merayakan Natal, Bapak Ibu, tetapi sesuai dengan hikmat kebijaksanaan yang dipimpin oleh hikmat dari sorga, saudaraku ya, bukan perwakilan, maka kita akan meniadakan ibadah Natal tatap muka kita, dan kita akan ada di rumah masing-masing ya. Walaupun seperti yang sudah saya sampaikan di grup Bapak Ibu, bahwa ada pertanyaan begini ya, sebelum dengar firman Tuhan saya akan bahas ini sebentar ya, bahwa ada pertanyaan, apakah masih relevan ketika dalam situasi seperti ini ibadah tatap muka tetap berlangsung? Nah, saya menyampaikan 3 dasar yang saya sudah sampaikan di grup. Yang pertama, dasar rapat koordinasi tingkat pimpinan, bahwa dalam minggu ini, minggu kemarin saya menerima undangan 2 kali. Yang pertama di kantor Satpol PP dan yang kedua di Polres. Saya terundang sebagai ketua Badan Musyawarah Antar Gereja Kabupaten Magelang. Jadi saya datang diatasnamakan seluruh gereja di Kabupaten Magelang ya. Nah, dalam rapat itu memang membahas penanganan COVID dan liburan tahun baru. Nah, terutama sih memang yang dibahas ibadah Natal karena menjelang Natal kan. Nah, jadi kemudian yang hadir di situ ada Ketua Satgas Covid Kabupaten, Asisten 2 Bupati, kemudian ada Wakapolres, ada dari Perhubungan, Satlantas, kemudian tokoh Ketua MUI ada, Ketua Bamak saya, dan kemudian ada beberapa petinggi-petinggi tempat-tempat keramaian, misalnya Artos direksinya datang, dan kemudian Taman Wisata Candi Borobudur datang, karena di tempat-tempat itu diperkirakan akhir tahun akan terjadi lonjakan pengunjung. Intinya bahwa hasilnya dari rapat itu, ibadah itu tidak pernah dilarang, tetap diizinkan dilaksanakan asal melaksanakan protokol kesehatan. Bahkan Natal juga diizinkan, ya, Natal diizinkan. Karena itu koordinasi laporan kesiapan gereja bagaimana. Nah, saya cuma memantau teman-teman dan saya laporkan, dari pihak Katolik juga melaporkan. Intinya kita melaksanakannya dengan aman sehingga mereka juga tetap mengizinkan. Yang berita di luar bahwa yang harus hadir maksimal 50 itu adalah keramaian non ibadah. Keramaian atau acara pernikahan apa segala macam non ibadah itu maksimal 50 orang. Tetapi untuk ibadah tidak dibatasi asal tadi protokol kesehatan. Itu dasar pertama. Dasar kedua, kebutuhan jemaat. Tidak semua jemaat nyaman dengan online. Tidak semua jemaat bisa online, sehingga ibadah tatap muka harus tetap dibuka. Dan kemudian dasar kesepakatan dan komunikasi antar tokoh agama. Karena di situ ada tokoh-tokoh agama, kita berdiskusi dan berdialog. Dan justru Ketua MUI Kabupaten Magelang berkata bahwa ibadah itu seharusnya tidak boleh dilarang, dan memang tidak pernah dilarang, saudaraku ya. Tapi artinya dibatasi saja sesuai protokol kesehatan. Pak Ketua MUI bagus menyatakan begini, Corona itu seperti anjing galak. Dan untuk menjinakkan si anjing galak, kita jangan lawan si anjingnya. Kita minta tolong sama pemiliknya. Kalau pemiliknya kita mintai tolong, maka anjingnya itu pasti akan terkendali. Demikian juga dalam menangani virus. Maka biarlah kita mendekat kepada sang penguasa gitu ya. Sebagai yang menguasai virus corona yang seperti anjing galak ini. Kalau kita datang ibadah mendekat kepadanya, maka sangat dimungkinkan
si penguasa ini akan mengendalikan virus corona. Ketua MUI punya iman yang besar, saudaraku ya, haleluya. Dan ketika saya dengar begitu, waduh, ya kita jangan kalah. Artinya mari kita juga percaya bahwa Tuhan memegang kendali atas segala sesuatu. Nah, karena dasar itulah, jadi ada kesepakatan. Kesepakatannya adalah saya berkata, kalau masjid tutup ya kami tutup lah gitu ya. Jadi kalau masjid tutup jangan kita nekat buka, saudaraku ya. Kita harus toleransi dan solidaritas juga. Artinya dari situ saya memutuskan ibadah tatap muka tetap dibuka, saudaraku ya. Walaupun Natal kita nggak bikin tatap muka, tapi kita tetap ketemu hari Minggu. Jadi ibadah kita bukan liar, bukan nekat, tapi dalam izin, dalam koordinasi dengan pemerintah. Jadi kalau ada masyarakat yang bertanya silakan dijelaskan seperti itu ya. Oke, sekarang ke firman Tuhan, mari buka sama-sama Matius 24 ayat 3 sampai 8. Apa yang saya sampaikan hanya sekedar pengulangan dan penekanan apa yang pernah saya sampaikan. Di situasi seperti ini, kiranya ini menjawab pertanyaan kita. Matius 24 ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-8. Judulnya permulaan penderitaan. Oke, saya bacakan. Ketika Yesus duduk di atas bukit Zaitun, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Kata mereka, katakanlah kepada kami, bila manakah itu akan terjadi dan apakah tanda kedatanganmu dan tanda kesudahan dunia? Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. 5. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Kamu akan mendengar deru perang atau kabar-kabar tentang perang. Namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Perhatikan, sebab semuanya itu harus terjadi. Katakan sama-sama, semua harus terjadi. Katakan haleluya. Jadi semua gejolak krisis yang disampaikan Alkitab harus terjadi. Jadi apakah corona masuk krisis? Ya, krisis, nanti kita akan lihat ya. Harus terjadi, saya menekankan itu. Jadi kita nggak bisa menolak situasi hari-hari ini. Bapak Ibu Saudaraku ya, kita tidak bisa menghindari situasi seperti ini. Tinggal kita sikapnya bagaimana. Tapi ini skenario-nya Tuhan. Tuhan pegang kendali. Tuhan yang campur tangan untuk semuanya. Dikatakan sebab semuanya itu harus terjadi, tetapi itu belum kesudahannya. Susah enggak Bapak Ibu dengan situasi corona seperti ini? Saya susah. Saya sangat dipersulit. Tetapi ternyata yang buat kita sudah sangat menyulitkan ini, Alkitab berkata ini belum kesudahannya. Waduh, ini khotbahnya nggak enak sekali Pak Pendeta kali ini. Saya hanya menyampaikan apa yang firman Tuhan sampaikan. Bahwa kita udah susah, kita udah nggak enak, kita udah menderita. Ini belum kesudahannya kata firman Tuhan. Dan ini harus terjadi, ayat 7. Sebab bangsa akan bangkit melawan bangsa dan kerajaan melawan kerajaan. Akan ada kelaparan dan gempa bumi di berbagai tempat. Akan tetapi semuanya itu barulah permulaan penderitaan menjelang zaman baru. Katakan sama-sama, akan ada zaman baru. Katakan. Nah, sebelum zaman baru itu datang, dikatakan ada penderitaan intro, ada penderitaan permulaan. Jadi kata permulaan itu menunjukkan bahwa penderitaan yang kita alami hari ini baru intro bro. Ini baru intro saudariku. Ini baru permulaan. Kalau kita makan di jamuan makan resmi, ada yang namanya makanan pembuka, dessert ya? Dessert makanan penutup ya? Appetizer ya, ada makanan pembuka.
Ada makanan pembuka. Dan makanan pembuka itu biasanya makanan yang ringan. Enggak mungkin makanan pembuka langsung nasi goreng super gila gitu saudara. Wah itu makanan pokoknya gitu. Tapi harus ada makanan pembukanya, dan makanan pembukanya itu kecil, ringan, intro. Icip-icip dulu, nanti makanan utamanya baru yang makanan berat gitu. Dalam sebuah lagu ada intro, ada refren. Ya kan? Dan biasanya intro itu iramanya, hentakannya apa ya? Biramanya biasanya nggak terlalu kenceng. Beda dengan refren. Refren itu menghentak-hentak, lebih kuat, lebih powerful. Nah, penderitaan yang dikatakan Alkitab di ayat ini dikatakan itu baru permulaan. Itu baru awal. Kenapa harus ada penderitaan? Karena akan ada zaman baru Bapak Ibu Saudaraku. Nah kita harus memahami bahwa dunia ini sementara. Dunia ini enggak selamanya. Nah kata permulaan penderitaan di situ di ayat yang ke-8 itu artinya gini. Dalam bahasa asli ya, bahasa Yunani, bahasa asli. Kata itu artinya penderitaan sebelum seorang ibu melahirkan anak. The pain of childbirth. Jadi penderitaan sebelum seorang ibu melahirkan anak. Bisakah seorang ibu melahirkan tanpa kesakitan? Iya, operasi di zaman ini belum ada operasi. Di zaman ini belum ada operasi, tapi operasi pun tetap sakit setelah itu ya gitu. Tapi ini bicara kelahiran normal. Dalam sebuah kelahiran normal, seorang ibu nggak bisa menghindari rasa sakit. Itu harus. Kenapa? Karena akan ada sesuatu yang baru yang muncul. Dan kita tentu mengharapkan yang baru ini muncul kan? Gitu. Artinya itu penderitaan jatah yang harus dilewati. Jadi tidak ada zaman baru sebelum ada goncangan. Katakan sama-sama, tidak ada zaman baru sebelum ada goncangan. 1, 2, 3. Tidak ada zaman baru sebelum goncangan. Nah, lalu kita harus bagaimana Pak? Kuncinya ada di ayat yang ke-6. Coba Firda balik ke ayat yang ke-6. Di ayat yang ke-6 dikatakan begini, kalimat kedua. Kamu akan mendengar deru perang dan kabar-kabar tentang perang. Kemudian kalimat berikutnya, namun berawas-awaslah, jangan kamu gelisah. Ini solusinya. Berawas-awas, lihat situasi, perhatikan yang terjadi, dan jangan gelisah, jangan takut. Karena ini skenarionya Tuhan. Tuhan tetap punya rencana atas hidup kita dan atas gerejanya. Yang setuju katakan amin, haleluya. Tuhan gak pernah tinggalkan kita, ini skenarionya Tuhan. Jangan gelisah, jangan takut. Ada yang isolasi mandiri, udah 10 hari gitu kan saudaraku. Dia swab, kemudian kan sekarang swab itu hasilnya lama gitu ya. Kemudian dia isolasi mandiri. 10 hari itu berarti udah hampir selesai kan. Dia udah enakan, udah rasa sehat gitu kan. Dia udah beraktivitas. Kemudian dikirimkanlah hasil swabnya. Ternyata hasilnya positif. Dan dia ngedrop lagi, saudaraku, haleluya. Padahal tinggal 4 hari dia udah rasa sehat. Dia udah rasa sehat tanpa gejala. Dan dia sudah seperti melupakan lah apapun lah hasil swabnya. Ternyata ketika hasil swabnya disampaikan, hasil swabnya positif. Dan dia negatif lagi. Haleluya. Bilang sebelahmu, sekarang ini positif bisa bikin negatif. Bilang begitu saudaraku ya, haleluya ya. Sekarang ini positif menjadi sebuah kata yang menakutkan gitu loh. Iya. Ketika dia kasih tahu kepada saya pakai emok nangis. Oh, padahal udah 4 hari lagi selesai saudaraku. Dia udah sehat sebenarnya. Tapi karena ketika datang, wah kok positif. Dia ngedrop lagi. Lah jangan gelisah. Itu sudah lewat. Saya bilang
Virusnya positif, tapi hati, pikiran, emosimu harus juga positif. Yang setuju katakan amin. Haleluya ya. Jadi yang positif lawan dengan positif, jangan positif dilawan dengan negatif. Hasil boleh positif, tapi hati, pikiran, emosimu juga harus positif. Gitu supaya kemudian virusnya jadi negatif kan gitu, saudaraku. Jadi jangan gelisah, jangan takut menghadapi situasi yang sulit ini walaupun kita kepayahan, Bapak Ibu, saudaraku ya. Ada krisis multidimensi. Ini kita baru susah karena virus. Kita belum bicara peta perpolitikan global. Kalau kita bicara, saudaraku, hari ini beberapa negara Arab membuka hubungan diplomatik dengan Israel. Itu lagi panas loh, saudaraku. Yang lain protes loh, Palestina protes loh. Kok negara-negara Arab pada buka hubungan dengan Israel? Jadi sebenarnya sedang terjadi sebuah gejolak. Amerika dan Cina lagi perang dingin, saudaraku. Cina dan India di perbatasan, wah teman-teman gelut, saudaraku, berkelahi. Wah ribut mereka. Hari ini sedang terjadi krisis multidimensi. Belum di dunia pengajaran, akan ada Mesias palsu, akan ada pengajaran yang aneh-aneh dan sebagainya. Krisis multidimensi, tapi semuanya itu harus terjadi dan itu baru permulaan. Oke, maju, Mazmur 102. Nanti kita akan akhiri di Yesaya dan saya nggak lama-lama ya. Mazmur 102. Mari kita lihat Mazmur 102 ayat 26 sampai 29. Mazmur 102 ayat 26 sampai 29. Di Alkitab bahasa Indonesia itu ayat 26, tapi kalau di Alkitab bahasa Inggris itu ayat 25. Dahulu. Ya, oke, dari situ. Dahulu sudah kau letakkan dasar bumi dan langit adalah buatan tanganmu. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Dan semuanya itu akan kembali, semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Seperti jubah engkau akan mengubah mereka dan mereka berubah. Tetapi engkau tetap sama dan tahun-tahunmu tidak berkesudahan. Anak-anak hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Coba balik ke ayat 26, Firda. Di ayat 26, di situ ada materi, ada non materi. Yang materi apa? Bumi dan langit. Itu materi. Yang non materi apa? Mu. Siapa mu? Itu Tuhan, ya. Artinya di ayat ini ada materi, ada non materi. Kemudian di ayat ini ada ciptaan, ada pencipta. Yang ciptaan apa? Langit, bumi. Penciptanya siapa? Tuhan. Oke? Di ayat ini menyatakan yang non materi menciptakan yang materi. Yuk katakan sama-sama. Yang non materi menciptakan yang materi. 1, 2, 3. Nah, itu harus dipahami. Dan kemudian ayat 27, Firda, maju ya. 27. Dari ayat 27 kita akan tahu bahwa yang materi itu akan binasa. Dan yang non materi itu tetap ada. Maksudnya begini, semuanya itu akan binasa. Apa? Langit dan bumi akan binasa. Jangan dipertahankan, jangan suka terus tinggal di sini Bapak Ibu. Ini akan binasa, akan ada langit baru, bumi baru. Yang setuju katakan amin, haleluya, puji Tuhan. Semuanya itu akan binasa, tetapi engkau tetap ada. Yang diciptakan akan hancur, tetapi penciptanya tetap ada. Dan perhatikan, dan semuanya itu akan menjadi usang seperti pakaian. Jadi bumi ini menjadi
menjadi lapuk. Bumi ini menjadi semakin tidak berkualitas. Masa kita mau senang terus tinggal di sini? Jadi kesulitan yang kita alami ini sebenarnya adalah proses untuk kemunculan sebuah situasi yang baru yang tidak ada penderitaan. Haleluya. Penderitaan ini adalah jatah yang harus dilewati karena nanti akan ada muncul situasi di mana tanpa penderitaan lagi. Nah, kalau kita takut, aduh Tuhan gak enak, takut. Tuhan di bumi aja lah kapan beresnya sih, kapan corona selesai. Karena Bapak Ibu sadar gak bahwa corona hampir ulang tahun. Iya toh? Karena pandeminya kan mulai udah Januari, udah Desember tahun lalu. Januari itu sudah mulai. Kemudian ibadah mulai diminta untuk ditutup, saudaraku, bulan Maret. Tapi Januari sudah mulai virusnya. Desember sudah mulai. Corona menjelang ulang tahun. Jangan didoakan supaya panjang umur. Haleluya, puji Tuhan ya. Jangan dinyanyikan selamat. Jangan saudaraku, repot kita. Repot. Jadi corona ini menjelang ulang tahun. Jangan didoakan panjang umur ya. Kita doakan cepat mati gitu saudaraku, cepat habis, cepat hilang ya. Puji Tuhan. Nah, tapi sekali lagi kita harus lewati ini. Kita harus lewati ini sebagai jalan bahwa akan muncul sesuatu yang baru. Yang materi binasa, yang non materi tetap ada. Jadi garis bawahi kata tetap ada, tetapi engkau tetap ada. 28 ada kalimat baru, tetapi engkau tetap sama. Jadi menghadapi keadaan bumi yang semakin usang ini, kata kuncinya adalah Tuhan tetap ada dan Tuhan tetap sama. Katakan sama-sama, Tuhan tetap ada, Tuhan tetap sama. 1, 2, 3, haleluya. Haleluya, puji Tuhan. Kita kalau sudah punya, jadi pakaian usang dalam terjemahan yang lain itu pakaian yang dimakan ngengat. Pakaian yang dikerikiti, saudaraku, pakaian yang dikerikiti sesuatu, dikerikiti binatang, dikerikiti serangga. Gitu. Pakaian yang menjadi buruk. Nah, kira-kira kalau kita punya pakaian seperti apa, apakah mau dipertahankan? Enggak kan? Dibuang. Karena ada pakaian yang jauh lebih bagus, ada pakaian yang baru. Jadi biarkan dunia ini berlalu. 29 Firda. Nah, ini di mana anak hamba-hambamu akan diam dengan tentram dan anak cucu mereka akan tetap ada di hadapanmu. Saya nggak percaya ini terjadi di bumi. Saya percaya tempat yang paling tentram, tempat yang paling aman, tempat yang paling damai sejahtera itu nanti ya bumi baru, langit baru. Mau coronanya selesai, akan muncul masalah yang baru. Betul Bapak Ibu Saudaraku ya. Coronanya selesai, akan muncul virus yang baru. Dengar kata-kata saya. Coronanya selesai, akan muncul virus yang baru. Masalah kita satu selesai, akan muncul masalah yang lain. Kapan kita tenang? Kapan kita damai sejahtera? Ya ini nanti. Nah, untuk mencapai ayat yang ke-29 ini, jalannya memang penderitaan yang menyusahkan. Oke, ayat terakhir. Yesaya 51. Yesaya 51 ayat yang ke-6. Yesaya 51 ayat yang ke-6. Haleluya, puji Tuhan. Saya bacakan ya. Yesaya 51 ayat yang ke-6. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah ke bumi di bawah. Sebab langit lenyap seperti asap. Bapak Ibu tahu asap kalau lenyap, wush, bablas anginnya gitu kan. Wush, hilang, tak berbekas. Alkitab berkata, langit lenyap seperti asap, bumi memburuk
seperti pakaian yang sudah usang, dan penduduknya akan mati seperti nyamuk. Tetapi kelepasan yang kuberikan akan tetap untuk selama-lamanya, dan keselamatan yang daripadaku tidak akan berakhir. Haleluya. Untuk siapa keselamatan itu? Untuk Sion. Ini sedang ngomong tentang Sion. Untuk siapa kelepasan selama-lamanya itu? Itu untuk Sion, dan kitalah Sion itu. Keselamatan, kelepasan itu tidak akan berakhir untuk Sion, untuk kita gerejanya, untuk kita anak-anaknya. Tapi ini penulis Yesaya dengan penulis Mazmur tadi enggak janjian loh. Yuk kita nulis yang sama yuk. Enggak. Ini membuktikan sekali lagi Alkitab diilhami oleh Roh Kudus. Penulisnya bisa beda, di waktu yang berbeda, di tempat yang berbeda, enggak saling kenal, pendidikannya berbeda, tapi bisa nulis yang sama karena diilhami oleh Roh yang sama. Penulis Yesaya, penulis Mazmur sama. Arahkan matamu ke langit, lihatlah ke bumi di bawah, sebab langit lenyap, bumi memburuk seperti pakaian yang usang. Jadi saudaraku, mari tutup Alkitabmu. Pemain musik maju ke depan. Bumi ini usang, dan bumi ini sedang berjalan memburuk. Jangan gelisah, jangan takut, karena ada janji sesuatu yang baru, sesuatu yang besar, sesuatu yang hebat. Kalau kita nggak rela buminya semakin buruk, itu kita akan jadi seperti contohnya istrinya Lot. Bapak Ibu tahu cerita ketika Sodom dan Gomora dihancurkan? Dalam keputusan Tuhan, Sodom dan Gomora berdosa, najis. Ini harus dihabiskan, ditunggang balikan, ditumpas. Apakah Tuhan membiarkan anak Tuhan, Lot sekeluarga juga binasa di Sodom dan Gomora? Tidak. Malaikat datang, Tuhan ngomong, kamu tuh spesial, dilindungi. Ini Sodom dan Gomora akan hancur lenyap. Kamu larilah ke gunung. Kamu akan diberkati Tuhan, jadi bangsa yang besar dan sebagainya. Tuhan punya rencana untuk anak-anaknya. Kota tempat tinggalnya, rumahnya, harta bendanya habis, tapi Tuhan menyelamatkan keluarga Lot. Mereka lari ke gunung. Malaikat bilang, lari terus ya, jangan nengok ke belakang, lari terus. Lot sama dua anaknya sama istrinya lari, tapi rupanya istrinya Lot di tengah jalan, saudaraku, dia menengok ke belakang. Dan ketika dia menengok ke belakang, tidak bisa balik lagi ke depan, saudara. Kenapa? Karena jadi tiang garam. Mungkin HP-nya ketinggalan, saudaraku ya, haleluya. Puji Tuhan. Mungkin ketika dia lari, waduh, HP-ku ketinggalan, nengok saudaraku. Dia masih ingat HP. Di masa seperti itu dia masih ingat HP, dia masih ingat WA-nya, saudaraku. Waduh, dompetku ketinggalan. Nah, nggak ngerti saudaraku ya. Tapi akhirnya istri Lot jadi tiang garam. Kenapa? Karena sebenarnya dia nggak rela keluar dari Sodom. Dia nggak rela keluar dari kebinasaan. Dia mempertahankan Sodom. Buat dia Sodom itu tempat yang makmur, tempat yang mewah, tempat yang menghasilkan. Dia nyaman di sana. Padahal di pemandangan Tuhan ada sesuatu yang lebih bagus yang sedang dipersiapkan Tuhan. Karena itu biarkan mari kita lari keluar dari situasi ini. Karena Tuhan janji akan ada keselamatan yang daripada Tuhan. Betapa dahsyatnya Tuhan, pencipta segalanya. Walaupun bumi bergoncang, tetapi aku tetap percaya kepadamu. Selamanya Engkaulah Tuhan, dan biarkan aku tetap menyembah dan percaya kepadamu. Seberapa umat-umat yang hadir, mereka yang mendengar program ini dari rumah, mereka yang akan melihat di YouTube Tuhan, Engkau Tuhan yang menjamah dan memberkati. Engkau Tuhan yang bekerja dan memulihkan. Dan biarkan kami mengerti bahwa Engkau pegang kendali. Ini jadwalnya Tuhan. Ini waktu di mana Engkau sudah memprogram semuanya harus terjadi. Haleluya. Betapa dahsyat Engkau Tuhan,
pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Katakan betapa dahsyatnya, ucapkan dari iman kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta segalanya. Langit dan bumi Engkau yang ciptakan, dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Engkau tetap Tuhan, Engkau tetap Allah, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah. Engkau yang kekal, Engkau yang tetap ada, Engkau yang tetap sama selama-lamanya. Engkau yang mengendalikan situasi semua di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Mari kita berdiri bersama-sama. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Engkau selama-lamanya tetap ada,
tetap sama. Engkau Tuhan, berkati anak-anak-Mu semuanya. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari 1-2 menit sembah Dia, responi firman Tuhan, pulang dengan iman, pulang dengan kekuatan bahwa ada Tuhan yang tetap sama, ada Tuhan yang tetap ada. Jangan gelisah, berawas-awaslah. Akan ada zaman baru, ada janji yang dahsyat. Haleluya. Walau bumi kan bergoncang, walau bumi kan berlalu, Engkau Allah tetap ada, Engkau Allah tetap sama. Kami bergantung kepadamu, kami berserah kepadamu selamanya, selamanya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Sebelum kami pulang, kami akan berdoa buat umat-umat Tuhan yang dalam keadaan sakit. Sakit apapun. Mereka sedang isolasi mandiri, mereka sakit flu, mereka sakit masuk angin, perubahan cuaca, kelemahan tubuh. Hamba-Mu berdoa supaya Engkau menjamah dan menyembuhkan mereka. Tuhan tolong Ibu Ina yang ada di rumah sakit. Tuhan tolong Bu Linda dan Pak Yosef yang ada di rumah sakit. Jamah, sembuhkan. Mereka yang ada di rumah, Tuhan jamah, sembuhkan. Pulihkan pelayan-pelayan-Mu, pulihkan gereja-Mu. Engkau Tuhan yang tetap menjaga, memelihara hati mereka. Berkati semua yang hadir pagi hari ini. Tetap sehat mereka Tuhan. Mereka mau bekerja besok, mereka menjalankan aktivitas, mengadakan perjalanan. Lindungi mereka sehingga mereka tetap sehat dan terpelihara, karena mereka sudah dengar firman dan ada imunitas, ada iman yang baru. Amin. Terima kasih Bapak, kami akan pulang. Dan sekarang terimalah berkat perlindungan yang sempurna dari Tuhan. Terimalah keberhasilan yang maksimal. Terimalah keberuntungan yang ajaib. Berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang anaknya yang tunggal, persekutuan Roh Kudus memelihara roh jiwa tubuhmu sempurna, tak bercacat, sampai Yesus datang menjemput gereja. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat pagi, shalom, Tuhan memberkati. Salam sehat, salam semangat.